Shalom, hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana anak di taman kanak-kanak berkembang secara sosial dan emosional, khususnya ketika kita menemukan banyak anak yang cenderung pendiam. Kita akan melihat alasan mengapa hal itu terjadi, dampaknya bagi perkembangan mereka, serta bagaimana cara kita sebagai pendidik dan orang tua dapat mendampingi mereka dengan tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perkembangan sosial emosional anak usia dini itu. Nah, sebelum kita masuk ke cara menanganinya, di sini saya akan menjelaskan apa sih perkembangan sosial dan emosional pada anak usia dini. Nah, perkembangan anak usia dini tidak hanya terlihat dari aspek fisik dan kognitif, tetapi juga dari sisi sosial dan emosional. Aspek ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter anak. Sosial berarti kemampuan anak untuk berinteraksi, bekerja sama, berbagi dengan orang lain, sementara emosional berarti kemampuan anak mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan perasaan. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada usia 0-6 tahun sering disebut sebagai masa emas atau golden age. Pada masa ini, anak sangat cepat menyerap pengalaman sosial dan emosional. Pengalaman positif yang diberikan di usia dini akan membentuk kepribadian anak di masa depan. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memberikan stimulasi yang tepat agar anak tumbuh dengan rasa percaya diri dan kemampuan sosial yang baik. Nah, dalam perkembangan sosial, anak belajar berhubungan dengan orang tua, saudara, teman sebaya, guru, hingga masyarakat sekitarnya. Nah, ciri-ciri sosial anak usia dini antara lain itu seperti masih egosentris, mulai belajar berbagi, bekerja sama, mengikuti aturan sederhana, dan menghargai orang lain. Semua ini adalah proses yang bertahap dan membutuhkan bimbingan. Sedangkan dalam perkembangan emosional, anak mengekspresikan perasaan secara spontan, seperti menangis, marah, atau tertawa. Emosi mereka belum stabil, sehingga perlu diarahkan agar perlahan mampu mengendalikan diri dan belajar empati. Sosial emosional saling melengkapi. Anak yang mampu mengendalikan emosi akan lebih mudah diterima secara sosial. Misalnya, ketika bergiliran menggunakan mainan, anak belajar berbagi sebagai keterampilan sosial, sekaligus belajar menahan rasa tidak sabar sebagai keterampilan emosional. Dalam pengalaman seperti ini, anak akan tumbuh lebih matang, percaya diri, dan siap menghadapi tantangannya di masa depan. Nah, kesimpulannya, perkembangan sosial emosional adalah fondasi utama membentuk karakter anak usia dini. Anak yang berkembang seimbang dalam aspek ini akan lebih mandiri, merasa memiliki rasa percaya diri, dan siap menghadapi dunia. Peran guru, orang tua, dan lingkungan sangat besar dalam mendukung perkembangan sosial emosional anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkarakter. Nah, dalam hasil observasi yang saya lakukan di sebuah taman kanak-kanak, saya menemukan cukup banyak anak yang cenderung pendiam. Mereka terlihat enggan berbicara ketika ditanya oleh sang guru, dan bahkan ada yang hanya mengangguk atau diam tanpa memberikan jawaban. Bahkan, saya juga menemukan tanda-tanda keterlambatan bicara pada anak-anak di sana, seperti kosakata yang terbatas dan kesulitan merangkai kalimat sederhana. Kondisi ini membuat mereka tampak pasif dalam kegiatan belajar maupun bermainnya. Nah,
Anak-anak yang pendiam biasanya memilih duduk sendiri, tidak berinisiatif untuk bergabung dengan teman sebaya, dan jarang mengekspresikan perasaan mereka. Ketika guru mencoba mengajak berkomunikasi, respon yang diberikan sangat minim. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam perkembangan sosial emosional karena kemampuan berinteraksi dan mengekspresikan diri belum berkembang secara optimal. Fenomena anak pendiam dan keterlambatan bicara ini tentu berdampak pada proses belajar mereka dalam jangka pendek. Anak kesulitan membangun hubungan dengan teman sebaya dan kurang terlibat dalam kegiatan berkelompok. Lalu dalam jangka panjangnya, kondisi ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri mereka, keterampilan mereka dalam berkomunikasi, dan kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk memahami bahwa sikap pendiam bukan sekedar kebiasaan, melainkan bagian dari perkembangan yang membutuhkan perhatian khusus. Observasi yang saya lakukan ini menjadi dasar untuk mencari strategi penanganan yang tepat dengan pendekatan yang hangat, bertahap, dan kreatif. Anak-anak yang pendiam dapat dibimbing agar lebih berani berbicara, mengekspresikan diri, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu dukungan dari guru, teman sebaya, dan keluarga itu juga sangat membantu mereka dalam berkembang secara sosial dan emosional mereka. Saya akan menambahkan alasan anak menjadi pendiam dan dampaknya. Nah, kita perlu memahami mengapa ada anak-anak yang cenderung pendiam. Ada beberapa faktor yang akan saya tambahkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu dari sisi internal. Anak mungkin memiliki kepribadian introvert, merasa malu atau kurang percaya diri. Mereka lebih nyaman diam daripada berbicara di depan orang lain. Dari sisi eksternalnya, seperti lingkungan baru yang belum familiar, pola asuh di rumah yang kurang memberi kesempatan anak untuk berkomunikasi, minimnya stimulasi sosial atau pengalaman negatif sebelumnya, seperti pernah ditolak atau diejek, dapat membuat anak memilih untuk diam. Penting untuk diingat bahwa pendiam bukan berarti anak tidak cerdas, melainkan mereka membutuhkan pendekatan yang lebih hangat dan sabar. Dampak dari pendiam ini cukup besar bagi perkembangan anak. Dalam jangka pendeknya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada anak yang kesulitan membangun hubungan dengan teman sebaya, kurang terlibat dalam kegiatan kelompoknya, dan sering merasa terisolasi. Mereka juga bisa kehilangan kesempatan untuk belajar keterampilan sosial yang penting. Dalam jangka panjangnya, kondisi ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri mereka, keterampilan komunikasi mereka, serta kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Anak yang terlalu lama menarik diri beresiko mengalami hambatan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Karena itu, memahami alasan dan dampak anak pendiam sangat penting bagi guru dan orang tua. Dengan memahami ini, kita bisa merancang strategi penanganan yang tepat sehingga anak tidak hanya terbantu untuk lebih berani berbicara, tetapi juga dapat berkembang secara sosial dan emosional dengan optimal. Nah, setelah kita memahami alasan mengapa anak menjadi pendiam dan dampak yang mungkin timbul, langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita menangani mereka dengan tepat. Penanganan anak pendiam tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kesabaran, konsisten, dan pendekatan yang penuh kasih. Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing anak agar berani berbicara, mengekspresikan diri, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan pendekatan yang hangat. Guru perlu menyapa anak dengan lembut, menggunakan nada suara yang menenangkan, dan menunjukkan perhatian personal. Anak pendiam sering merasa tidak aman atau takut salah, sehingga sapaan hangat dan sikap penuh kasih akan membuat mereka merasa dihargai.
Ketika anak merasa aman, mereka lebih berani membuka diri dan mencoba berkomunikasi. Lalu langkah yang kedua adalah menggunakan pendekatan bertahap atau scaffolding sosial. Anak pendiam biasanya sulit langsung bergabung dengan kelompok besar. Oleh karena itu, guru bisa mengajak anak bermain berdua terlebih dahulu, kemudian bertiga, dan berakhir bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Dengan cara ini, anak belajar interaksi sedikit demi sedikit tanpa merasa tertekan. Pendekatan bertahap membantu anak membangun rasa percaya diri secara perlahan. Lalu, langkah yang ketiga adalah modeling atau memberi contoh. Guru dapat menunjukkan cara berinteraksi seperti menyapa, hingga ketika mereka melihat guru melakukan interaksi positif, mereka akan lebih mudah memahami dan mencoba melakukan hal yang sama. Contoh nyatanya dari guru menjadi panduan yang efektif bagi anak untuk belajar keterampilan sosial. Lalu langkah yang keempat adalah melibatkan anak dalam kegiatan kreatif. Dalam kegiatan kreatifnya seperti drama sederhana, bernyanyi bersama, atau permainan peran dapat menjadi sarana bagi anak untuk mengekspresikan diri mereka. Aktivitas kreatif ini membuat anak lebih berani tampil, melatih keberanian bicara, sekaligus mengembangkan rasa percaya diri, misalnya melalui permainan peran. Anak bisa belajar mengucapkan kalimat sederhana dalam suasana yang menyenangkan. Lalu yang terakhir ada langkah yang kelima, yaitu kolaborasi dengan orang tua. Guru perlu bekerja sama dengan keluarga agar anak dilatih komunikasi di rumah. Orang tua bisa mengajak anak berbicara tentang keseharian. Mereka memberikan kesempatan anak-anak mengekspresikan pendapat mereka atau melibatkan mereka dalam percakapan keluarga. Dukungan keluarga akan memperkuat rasa aman dan percaya diri anak, sehingga mereka lebih siap berinteraksi di sekolah. Konsisten antara rumah dan taman kanak-kanak sangat penting agar anak merasa didukung di dua lingkungan utama mereka. Dengan penanganan yang tepat, anak pendiam dapat berkembang secara sosial dan emosional. Mereka akan lebih berani berbicara, mampu mengekspresikan diri, dan siap membangun hubungan dengan teman sebayanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi besar dan tugas kita sebagai pendidik dan orang tua adalah mendampingi mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi dunia. Nah, dari pembahasan yang telah kita lakukan, kita melihat bahwa perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan fondasi penting bagi pembentukan karakter mereka. Observasi di kelas yang saya lakukan menunjukkan bahwa ada anak-anak yang cenderung pendiam, enggan berbicara, atau bahkan mengalami keterlambatan bicara. Hal ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah tantangan yang perlu kita pahami bersama. Dengan mengenali alasan mengapa anak menjadi pendiam serta memahami dampaknya, kita dapat merancang strategi penanganan yang tepat. Pendekatan hangat dari guru, interaksi bertahap, pemberian contoh melalui modeling, kegiatan kreatif yang melibatkan anak serta kolaborasi dengan orang tua adalah langkah-langkah penting yang dapat membantu anak pendiam berkembang. Dengan dukungan yang konsisten, anak akan lebih berani bicara, mampu mengekspresikan diri, dan siap membangun hubungan dengan teman sebayanya. Semua ini akan memperkuat rasa percaya diri mereka dan mempersiapkan mereka menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Kesimpulannya dari video kita pada hari ini, setiap anak memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Tugas kita sebagai pendidik dan orang tua adalah menciptakan lingkungan yang hangat, aman, dan penuh kasih agar anak-anak berani bersuara dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Mari kita bersama-sama mendampingi mereka karena masa depan yang cerah dimulai dari dukungan yang kita berikan hari ini. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan panduan dalam membimbing anak-anak usia dini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.